Part 42. Jangan pergi. Jihan menoleh pada sumber suara saat seseorang memanggil dirinya. Jihan tersenyum senang saat orang yang memanggilnya adalah Firna, wanita yang dulu menjadi madunya. Jihan langsung beranjak dan menghampiri Firna. Ia begitu terlihat lega dengan kedatangan Firna kembali. "Firna, kamu dari mana saja? Kenapa begitu lama? Aku mengkhawatirkan kamu." Petik 2. Firna berusaha untuk tersenyum. Hatinya memang tengah bersedih. Tapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena merasa ada yang peduli padanya. "Kau mengkhawatirkan aku, Jihan?" tanya Firna pada Jihan. "Tentu saja. Aku takut kamu diapa-apain Mas Danu," terang Jihan jujur. Di detik berikutnya Firna malah menangis terseduh-seduh. Ia langsung memeluk tubuh Jihan. Tangisnya begitu terdengar memilukan. Jihan tahu saat ini Firna tengah tidak baik-baik saja. Hatinya terluka dan pastinya kecewa. Cinta dan kesetiaannya harus ternodai oleh kelakuan Danu yang begitu suka menikah tanpa sepengetahuan istrinya. Jihan terus mengusap punggung Firna. Ia berusaha untuk menguatkan Firna. Ia juga ingin menunjukkan pada Firna jika dirinya tidak sendiri. Masih ada dirinya yang akan selalu mensupportnya. "Kuat, aku tahu kamu itu wanita kuat. Kamu wanita hebat, pasti bisa melalui semua ini. Jangan pernah kamu menangisi Mas Danu, karena dia adalah salah satu orang yang tidak layak kamu tangisi. Air matamu terlalu berharga untuk menangisi seorang pria bernama Danu." Petik 2. Jihan. "Sakit. Sakit. Aku tidak sanggup," rancau Firna masih dalam pelukan Jihan. Rasanya Jihan ingin ikut menangis. Ia teringat bagaimana perjuangannya dulu untuk bisa bangkit dan berjuang dari keterpurukan. Hanya karena sebuah pengkhianatan. Ketahuilah, seorang wanita memang gampang memaafkan tapi susah untuk melupakan. Terkadang rasa sakit itu akan selalu ia kenang dan mungkin saja akan terbawa sampai mati. Namun, tidak dengan Jihan. Ia benar-benar sudah melupakan rasa sakitnya itu. Dan sekarang rasa sakit itu seolah-olah terbangkitkan oleh peristiwa ini. Peristiwa yang sama namun, dengan korban yang berbeda. Jihan lalu mengurai pelukan mereka. Ia menatap lekat wajah Firna yang sudah penuh dengan air mata. "Untuk saat ini aku izinkan kamu menangis. Tumpahan rasa sakitmu sekarang, namun besok dan seterusnya aku tidak ingin melihat kamu menangis lagi, apalagi hanya karena pria berdebah itu." Petik 2. Apa mungkin aku bisa, Jihan? Ini terlalu sakit. Apalagi saat dia secara terang-terangan mengatakan aku perempuan tidak berguna. Perempuan yang tidak memiliki rahim. Sungguh Jihan, ini bukan kemauanku. Jika mungkin bisa aku ingin mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, tolong jangan kau angkat rahimku." Atau aku ingin mengatakan pada Tuhan, "Jangan dulu rahimku diangkat. Izinkan aku terlebih dahulu memiliki anak." Tapi sungguh aku tidak bisa mengubahnya. Tidak bisa. Petik 2. Terkadang perkara anak menjadi sesuatu hal yang sifatnya sensitif. Apalagi jika sepasang suami tersebut sudah lama menikah. Namun memiliki ataupun tidak memiliki bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan terkadang ada sebagian perempuan yang mentalnya terganggu hanya karena terus mendengarkan omong orang mengenai dirinya yang tiap kunjung memiliki anak. Ini sebuah kesalahan. Sudah hukum alam manusia akan selalu melihat orang lain salah. Tidak akan pernah ada benarnya. Memang tidak memiliki anak itu keinginan mereka. Tentunya bukan. Padahal mereka sudah berusaha sekalipun. Tapi ini masalah Allah SWT. Ini masalah rezeki. Anak adalah sebuah rezeki. Jika memang di antara kita tidak memiliki anak, itu artinya bukanlah rezeki kita. Firna, percayalah. Ini adalah takdir dari Allah SWT. Allah tahu apa saja yang terbaik untuk umatnya. Mungkin ini terlalu berat untukmu, tapi Allah tahu ini adalah yang terbaik untuk kamu. Percaya dan yakinlah Allah tengah menyiapkan orang yang lebih baik dari Mas Danu. Yang mampu menerima segala kekuranganmu tanpa terkecuali.
pria yang mampu menghargai kamu. Petik 2. Firna menarik napas dan membuangnya secara kasar, lalu menyeka air matanya dengan asal. Kau benar Jihan. Jika kamu saja mampu bangkit, kenapa aku enggak? Aku selalu yakin jika takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk semua hambanya. Jika memang Allah menginginkan aku seperti ini, aku bisa apa? Selain pasrah dan tawakal. Petik 2. Jihan tersenyum mendengar jawaban dari Firna. Jihan yakin Firna bisa menghadapi semua ini dengan ikhlas. Aku suka Firna yang kuat seperti ini. Sekarang lepaskan semua bebanmu. Jangan pikirkan Mas Danu, ia tidak layak untuk kau pikirkan, apalagi kau tangisi. Petik 2. Terima kasih Jihan. Allah begitu sayang padaku. Di saat seperti ini justru Allah menakdirkan kita bertemu dan kamu mampu menguatkan aku. Aku tidak bisa bayangkan jika takdir tidak mempertemukan kita. Mungkin saja aku akan mengakhiri rasa sakit ini dengan bunuh diri. Karena sungguh ini terlalu sakit. Petik 2. Pada dasarnya kamu memang wanita kuat dan tangguh. Aku yakin tanpa bertemu denganku pun kamu pasti bisa mengatasi ini semua. Petik 2. Aku ingin memelukmu Jihan. Pinta Firna. Peluklah. Ucap Jihan seraya merentangkan kedua tangannya. Firna langsung saja memeluk Jihan. Orang yang dulu ia sakiti kini justru jadi dewi penolongnya. Jadi orang pertama yang menguatkan dirinya. Aku punya Raisa dan Reno. Dia juga anak-anakmu. Jadi jangan pernah berpikiran jika kamu tidak memiliki anak. Mari kita besarkan mereka sama-sama. Petik 2. Firna lalu menjauhkan pelukannya hingga pelukan mereka terurai. Ia menatap sendu ke arah Jihan. Maaf, aku tidak bisa. Aku harus pergi. Petik 2. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Bersamaku dan anak-anak. Jadilah ibu untuk anak-anakku juga. Aku yakin mereka pasti akan senang memiliki dua ibu. Petik 2. Jihan. Sungguh Firna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Mario yang sedari tadi tak diacuhkan hanya bisa melihat interaksi dua wanita yang memiliki nasib hampir sama itu. Sama-sama dikhianati oleh pria yang sama. Mario lalu melebur bersama dua wanita itu. Ia protes karena kehadirannya dianggap goib. Sudah. Sekarang aku mau protes karena kehadiranku dianggap gaib. Suara Mario membuat dua wanita itu terlebih. Jihan baru menyadari jika di sana bukan hanya ada mereka berdua, melainkan ada seorang pria yang sejak tadi bersama dirinya. Astagfirullah. Maaf, Mas. Aku lupa jika ada kamu di sini. Mario tidak menjawab. Ia hanya menghela napas. Siapa? Bisik Firna pada Jihan. Ah, iya aku juga hampir lupa. Mas ini Firna. Dan Firna ini. Petik 2. Calon suaminya. Mario langsung menyala cepat perkataan Jihan. Mas. Jihan sedikit protes atas ucapan Mario. Kenapa? Memang benarkan aku ini calon suamimu? Petik 2. Firna menatap Jihan dengan tersenyum. Aku turut bahagia Jihan. Kalau aku lihat dia baik beda dengan Mas Danu. Terima kasih pujiannya. Tapi sayang Jihan tidak percaya. Coba kamu bujuk. Petik 1. Astagfirullah. Mas. Jangan dengarkan Mas Mario. Firna. Dia memang suka bercanda. Petik 2. Kau bercanda. Aku serius. Anak-anak juga sudah setuju. Mereka mau aku jadi ayah mereka. Petik 2. Jihan menepuk keningnya. Kenapa ia merasa semakin kenal dengan Mario? Pria itu justru menunjukkan sifat aslinya. Menyenangkan, ramah dan sedikit menyebalkan di mata Jihan. Namun terkadang mampu membuat dirinya tersenyum meski senyumnya ia sembunyikan. Firna yang melihat Jihan dan Mario, membuat ia yakin dia pasti bisa menemukan pria yang benar-benar menerima kekurangannya ini. Pria yang setia dan pria yang mampu menghargai dirinya dan mampu memimpin dirinya menuju surganya. Sekarang kamu begitu bahagia Jihan.
Allah memang maha adil. Sekarang justru aku yang tengah bernasib malang. Batin Firna.